Terangkat lagi ke ruang publik, wacana sertifikasi penceramah oleh Kementerian Agama, Kemenak, sudah lebih dari ketiga kalinya. Wacana tersebut kembang kempis, ganti Menteri Agama, itu saja programnya. Aktornya juga tidak banyak bergeser, para pemain lama. Namun, kenapa wacana ini terangkat kembali? Apakah ada kaitan dengan polemik TWK KPK yang tengah jadi sorotan publik? Dan apakah sertifikasi tersebut penting bagi seorang penceramah? Sertifikasi penceramah yang dicanangkan oleh Menak Yakut Khalil Qumas mencuat ke publik di saat publik menaruh antipati dengan yang namanya tes wawasan kebangsaan residu polemik KPK. Karenanya banyak yang beranggapan bahwa yang dilakukan Menak Yakut adalah pengalihan isu belaka. Berbagai pihak berkomentar. Helmi Faisal Zaini dari PBNU dengan tegas mengatakan jika sertifikasi penceramah dimaksud ialah pembatasan dai, PBNU konsisten menolak. Tidak lama Menak Yakut segera mengklarifikasi bahwa sertifikasi yang ia maksud ialah pembinaan. Jadi bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan. Jadi dai dikumpulkan sama Kementerian Agama, dikasih wawasan kebangsaan, dikasih moderasi, kemudian dikasihkan sertifikat. Kemudian sertifikat ini menjadi modal atau syarat untuk bisa berceramah. Tidak seperti itu. Tegas Yakut dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Sebagaimana dilansir Sindo. Dalam programnya nanti menurut Yakut, Kemenak akan berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam, melibatkan Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas-ormas Islam yang lain. Rencana Kemenak tersebut yang sudah bergulir sejak era Menak Lukman Hakim Saifuddin dan Fakhrul Razi diproyeksikan dapat meminimalisir dai-dai yang menebarkan provokasi Islam keras atau bahkan takfirisme. Sejauh tujuan ideal tersebut, sertifikasi dai adalah program yang niscaya. Namun demikian, proyek sterilisasi dai tersebut rasanya mustahil menghentikan gerakan ideologi Islam radikal. Apalagi misalnya sertifikasi berlangsung untuk dai-dai dari NU maupun Muhammadiyah, tidak menyasar tokoh-tokoh kunci yang berpengaruh dalam penyebaran eksklusifisme seperti Felix Yao, Evi Effendi, Ismail Yusanto, Khalid Basalamah, dan ratusan dai kanan lainnya. Sejauh itu absen, bukankah artinya program tersebut tidak berguna dan tidak ada hasilnya? Ini sama sekali tidak dalam rangka mengucilkan peran Kemendag, tetapi perlu disadari bersama, memasyarakatkan moderasi beragama dan melawan radikalisme keagamaan tidak semudah yang banyak orang bayangkan. Di sini hendak ditegaskan bahwa Kemenak butuh lebih dari sekedar sertifikasi penceramah, dan sertifikasi itu sendiri tidak boleh berputar-putar yang di lingkungan internal. Demikian agar sertifikasi penceramah tersebut efektif, tidak hanya jadi glorifikasi ormas belaka. Masalahnya dari semula, pemasyarakatan moderasi beragama berkeliling di dan hanya untuk lingkungan NU. Padahal Nahdliyin tidak butuh lagi dimoderatkan atau dikasihkan pembinaan untuk jadi moderat, karena mereka sudah moderat. Tetapi bagaimana dengan dai-dai yang selama ini berbuat ulah seperti Felix Yao, Evi Effendi, Yahya Waloni, dai Salafi, dan dai-dai karbitan lainnya? Apakah mereka pernah ikut forum FGD tentang moderasi beragama? Tidak pernah, itu masalahnya. Kalau hanya orang NU atau orang Muhammadiyah yang dikasih pembinaan moderasi, itu sama halnya dengan buang-buang waktu. Kunci radikalisasi keagamaan ada pada dai-dai karbitan tadi, yang sejak semula juga mereka antipati dengan moderasi itu sendiri. Kemenak perlu melihat tantangan berat tersebut. Program sertifikasi yang dicanangkan harus bersentuhan langsung dengan Yahya Waloni CS. Meskipun rasanya sulit mengubah mereka, tetapi akar masalah radikalisme ada di situ. Sertifikasi penceramah tidak akan efektif, tidak berguna, dan tidak ada hasilnya selama para pemangku kebijakan tersebut masih berpandangan sempit bahwa targetnya adalah dai-dai secara umum. Tetapi dalam prakteknya sama sekali tidak menyasar tokoh-tokoh kunci Islam radikal. Demikian karena memasyarakatkan moderasi adalah bahasa lain dari memerangi paham radikal. Dan memerangi paham radikal harus dengan menyasar para radikalis itu sendiri. Jadi beranikah sertifikasi penceramah yang Menak Yakut canangkan itu mengumpulkan para dai-dai provokatif mulai dari Felix hingga Waloni? Seberapa bebal pun mereka untuk diberikan pembinaan? Itu pertanyaan yang menarik, dan itulah tantangan moderasi beragama yang sebenarnya. Tujuan dari memenuhi tantangan moderasi, yakni menyentuh langsung tokoh radikal, adalah demi kerja Kemendag itu sendiri, agar sertifikasi penceramah tidak menjadi proyek lama belaka yang nihil hasilnya. Bahwa Islam itu merangkul bukan memukul. Islam ramah bukan Islam marah. Harus diamalkan oleh dai-dai
menyebalkan seperti Wallonie dan yang lainnya. Pembinaan moderasi beragama atau sertifikasi penceramah dengan demikian membutuhkan strategi-strategi khusus. Disitulah peran NU dan Muhammadiyah dibutuhkan. Para otoritas terkait harus duduk bersama dengan para tokoh salafi, membicarakan dakwah yang anti provokasi. Meski akses ke arah itu sangat sulit dan pasti ada keengganan tersendiri di masing-masing pihak. Tetapi penting disadari, keengganan tersebut juga adalah masalah bahwa ketidaksukaan kita pada Felix, Wallonie atau para dai salafi bukanlah problem personal, melainkan sebatas pada cara dakwah mereka. Sudah saatnya membangun harmoni dengan golongan yang selama ini dianggap musuh sebagai pengalaman terhadap jargon Islam moderat merangkul bukan memukul. Semua orang tahu orang NU tidak akan suka Felix apalagi Wallonie, dan Felix atau Wallonie sendiri juga tidak akan sudi dapat pembinaan dari mereka. Tetapi jika kesaling engganan tersebut terus terbangun dan tidak ada yang mengalah, tidak ada yang sudi mengajak duduk bersama, di manakah upaya memoderasinya akan berhasil? Menyebarkan moderasi beragama tidak cukup hanya dengan sebuah sertifikasi. Selain terlalu birokratis, itu juga manipulasi. Tetapi di panggung-panggung dakwah siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Jadi Kemenak harus melihat ke arah tersebut, lalu mencari cara agar sertifikasi penceramah tidak menjelma sebagai penggelontoran anggaran belaka. Sudah banyak dana tergelontorkan, tetapi proyek lama tersebut tidak berguna dan tidak ada hasilnya. Menjadi sangat disayangkan, bukan? Wallahu a'lam bishawab.